Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Dunia One Piece sekarang semakin panas dan semakin membara dan sangatlah luar biasa edan. Bagaimana tidak edan, di chapter sedang terjadi hal yang sangatlah luar biasa menarik perhatian banyak pembaca series One Piece. Namun selain di chapter, kita sekarang dalam animenya diperlihatkan Kid yang akan berhadapan dengan si codet cap kuda langit, siapa lagi jika bukan Akagami no Sang. Meskipun kita semua sudah diberitahu atau sudah mengetahui hasil dari pertarungan tersebut, tetapi kita semua penasaran dengan visual yang akan ditampilkan pihak studio. Karena ini adalah pertama kalinya Akagami menggunakan jurus warisan dari manusia berkumis baplang layaknya Pak Raden, siapa lagi jika bukan sang raja bajak laut yaitu Goldie Roger. Jurus ini bernama Kamusari. Kita pertama kali diperlihatkan jurus Kamusari ketika Roger berhadapan dengan bajak laut si Abah Shirohige, atau tepatnya Roger berhadapan dengan sosok Oden. Oden bukanlah manusia atau karakter yang bisa kita remehkan kekuatannya, ditambah saat berhadapan Oden juga dalam kondisi primanya. Namun dengan jurus Kamusari, Oden langsung mentah dan menjadi bubur kacang seperti kembalian receh beli pop es. Oden langsung mentah dengan pedang legenda yaitu es berlapis haki tingkat tinggi yang bernama Kamusari. Di sini kita baru saja diperlihatkan Akagami baru akan menghadang Kid. Kemudian sekitar 1 minggu lagi kita akan melihat jurus Kamusari dan lompatan Akagami yang sangatlah luar biasa edan. Kenapa episode ini akan menjadi cukup membuat penonton atau pembaca series One Piece akan tertarik? Dalam pemikiran saya bahwa Akagami sebelumnya belum pernah menamai jurusnya dalam setiap serangannya. Bahkan jika kalian perhatikan di Mupi Red pun Akagami tidak pernah menyebutkan nama jurusnya. Yang diperlihatkan bahwa Akagami menggunakan pedangnya yang berlapis api. Pedang tersebut berjenis Griffon, tetapi nama dari pedang milik Akagami belum diketahui. Sepertinya sejelek-jeleknya pedang tersebut adalah 21 pedang terbaik di dunia, atau jika hebatnya adalah 12 pedang terbaik di dunia. Di sini yang membuat saya cukup tertarik adalah melihat sikap dari Kid itu sendiri. Memang Kid ini sangatlah luar biasa kuat dan luar biasa edan, tidak bisa kita remehkan. Tetapi Kid terlalu yakin kepada dirinya dan tidak pernah mengukur seberapa jauh perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Akagami. Sebenarnya Killer sudah mengingatkan Kid bahwa dulu dia telah kehilangan tangannya, dan sekarang bisa saja Kid akan kehilangan nyawanya juga. Dan sudah terbukti di chapter bahwa Kid musnah dengan satu serangan bernama Kamusari. Begitupun dengan kapalnya alias Victoria Pang pun hancur oleh Dory dan Brogy. Jika kita perhatikan, sebenarnya Kid jika berhadapan dengan Big Mom tidak dibantu oleh Law, maka Kid sepertinya akan menjadi rujak cau oleh Big Mom. Meskipun nenek ini sudah tua, tetapi dia adalah Yonko dan menjadi salah satu manusia yang sangat ditakuti di lautan. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya Kid tidak sepenuhnya benar-benar kuat dengan harga buronannya yaitu 3 miliar berry. Tetapi apresiasi tersebut diberikan karena telah mengalahkan Big Mom, begitupun dengan Luffy yang lainnya seperti mengalahkan Kaido. Memang seiring berjalannya waktu harga buronan bisa bertambah atas apa yang mereka lakukan seperti menguasai beberapa bagian lautan dan merugikan pemerintah dunia. Tetapi sebenarnya Big Mom berkali-kali lipat atau 3 kali lipat lebih kuat dari Kid jika kita perhatikan. Keberuntungan berada pada pihak yang baru atau generasi baru. Karena meskipun generasi lama sangatlah kuat, mereka juga akan habis termakan usia, waktu atau eranya sendiri. Seandainya Kid mengikuti saran dari Killer, maka Kid tidak akan celaka dan hancur di tangan Akagami. Tetapi Kid bukanlah manusia yang pantang menyerah. Ini terbukti meskipun Kid tahu bahwa dia bisa saja tewas melawan Kaido atau Big Mom, Kid tetap melakukannya sampai titik darah penghabisan. Kid bukanlah orang yang akan tunduk terhadap siapapun. Lebih baik mati daripada menjadi seorang bawahan. Sifat ini adalah milik seorang kapten atau seorang pemimpin, tetapi Kid juga tidak belajar bahwa dia kehilangan tangannya oleh anak buah Akagami atau tangan kanan Akagami yaitu Ben Beckman. Jika Ben sudah bisa membuat Kid menderita dan kehilangan tangannya, apalagi sang kapten itu sendiri. Dan rata-rata seorang kapten adalah orang terkuat atau orang nomor 1 dalam sebuah kelompok atau bajak laut di dunia. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Ini sedikit ngebahas ya, meskipun ini udah lama juga ya. Kalau misalkan di chapter mah memang sudah lama dan sudah terlewatkan juga ya. Dan yang terakhir adalah si Law ya berhadapan sama si Kurohige. Dan yang sangat menarik di sini adalah saya menonton ulang One Piece gitu ya, bukan menonton ulang gitu, menonton episode terbaru dari One Piece ini, dan diberitahu atau diperlihatkan bahwa si Kid ini akan berhadapan dengan si Akagami. Nah, di sini yang sangat menarik adalah si Killer ini sudah mengingatkan bahwa si Kid ini hancur dan kehilangan
lengannya gitu, tangan kanannya gitu ya, tangan kanan tangan kiri ya pokoknya itulah tangannya oleh si Ben Beckman gitu ya. Tapi dikonfirmasi bahwa si Ben Beckman ini yang mengalahkan Kid teh kalau tidak salah mah di kolom SBS gitu ya, dan si Kid ini kehilangan tangan oleh si Ben. Nah di sini yang sangat menarik, si Killer ini sudah mengingatkan gitu ya, kalau misalkan si Ben ini sudah mengalahkan si Kid dan sampai kehilangan tangannya, apalagi kaptennya gitu. Jadi di sini teh si Killer teh realistis aja gitu ya, bukan masalah pantang menyerah dan memang dulu gitu. Si Kid ini kan yang sekarang lebih kuat gitu ya, bukan seperti itu gitu. Tapi realistis bahwa si Akagami ini teh kastanya berbeda gitu sama si Kid gitu ya. Kastanya seperti si Kaido dan si Big Mom. Otomatis kalau misalkan si Akagami bertarung sama si Kaido atau si Big Mom, otomatis si Akagami ini juga akan berani dan mungkin bisa aja si Akagami ini menang gitu ya. Nah di sini teh yang sangat menarik, si Kid aja lawan si Big Mom ini teh harus berdua sama si Law. Kalau tidak dibantu sama si Law, si Kid udah hancur gitu sama si Big Mom. Ya realistis aja gitu ya, karena Bounty gitu ya, harga buronan teh tidak menjamin seberapa kuat orangnya gitu ya. Banyak sekali gitu karakter yang lemah tapi memiliki ancaman kepada pemerintah dunia dan diberikan bounty yang banyak gitu. Seperti si Robin gitu ya. Si Robin juga bukan orang yang kuat atau seperti apa gitu, tetapi ancamannya bagi pemerintah dunia atau merugikan pemerintah dunia, makanya dikasih bounty sejak kecil 70 juta berry, 80 juta berry ya si Robin teh. Ya di sini teh si Kid teh terlalu ngotot gitu ya, tidak berkaca diri gitu. Meskipun si Kid ini sudah berkembang dan merasa udah lebih kuat lagi ketika udah melawan si Big Mom dan merasakan seberapa tangguhnya seorang Yonko, tapi beda gitu kalau misalkan berhadapan sama si Akagami mah beda gitu ya. Sama si Ben aja udah hancur gitu, apalagi sama si Akagami gitu ya. Dan yang berikutnya teh di sini teh yang menurut saya menarik teh, si Akagami ini teh tidak menamai jurusnya ya, tidak punya nama gitu. Sepanjang apa yang diperlihatkan oleh si Akagami itu belum pernah menamai jurusnya gitu ya. Bahkan di si Movie Red juga kalau kalian nonton dari 0 sampai akhir, si Akagami ini tidak menamai jurusnya gitu. Baru kali ini aja gitu Kamusari gitu. Dan Kamusari ini adalah jurus dari si Goldie Roger ketika ngalahin si Oden. Dan si Oden juga bukanlah orang sembarangan, tapi menggunakan jurus Kamusari ini si Oden langsung mental gitu. Dan lawan si Roger adalah si Shirohige. Tapi yang sangat menarik teh di sini ya, tata letak kita yang berbedanya teh. Meskipun orang lain menggunakan jurus Kamusari, tetapi kalau misalkan hakinya di bawah rata-rata atau di bawah si Akagami, maka efeknya tidak akan seperti itu. Jadi tetap kuncinya berada pada pihak yang memiliki haki yang besar juga, yang kuat gitu ya. Nah di sini saya belum ngebahas soal haki ya. Kemarin kan si Lucci gitu ya lawan si Luffy, ketika si Luffy jadi Gear 5 gitu ya dan mengeluarkan Hausoku haki dan berpancaran gitu ya, dapat menghancurkan beberapa bagian tempat, bahkan hancur-hancur gitu karena percikan hakinya. Apakah haki bisa seperti itu atau hanya menyerang psikologi aja gitu ya? Karena diperlihatkan juga waktu si Akagami ini berhadapan sama si Shirohige untuk menarik si Ace berhadapan sama si Kurohige atau mencari si Kurohige, kapal si Shirohige juga sampai retak-retak gitu ya. Di sini si Gear 5 Luffy ini sampai ke tembok juga hancur gitu ya ketika melawan si Lucci. Apakah kita potensinya bisa menghancurkan secara fisik atau tidak juga gitu ya? Kalau misalkan dilihat dari si Akagami ketika membuat kapal si Shirohige ini retak, otomatis bisa menghancurkan fisik juga ya. Tapi yang ditampilin sama Gear 5 si Luffy ini anjing parah euy. Apakah se-OP itu gitu ya kekuatan haki dan buah iblisnya gitu ya? Memang si buah iblisnya tuh memang OP gitu ya, Nika gitu ya, buah iblis itu Hitonomi model Nika. Tetapi hakinya juga yang saya perhatikan, wah anjir, nepi ka ancur-ancur gitu si tempatnya. Dan si Lucci juga sampai sempet ngahulang tuh ya, bengong gitu lihat si Luffy berubah jadi Nika gitu. Dan pancaran hakinya membuat si Lucci ini semakin tertarik dan tertantang untuk melawan si Luffy gitu. Meskipun si Lucci ini udah tahu kalau misalkan melawan si Luffy sudah pasti akan tewas atau kalah gitu ya. Cuman karena si Luffy-nya dasarnya tidak akan membunuh, si Lucci ini sampai pingsan aja dan dikalahkan aja gitu sampai tidak bisa melawan gitu ya. Balik lagi sama si Kid, wah ini tuh sangat menarik ya. Sekarang teh hari Selasa ya, ini skripnya tuh dibuatnya kemarin hari Minggu, seharusnya mah kemarin nge-recordnya teh sekitar semingguan lagi kan episode terbaru kan akan diperlihatkan si Kid ini sepertinya akan berhadapan sama si Akagami dan akan dihancurkan juga. Wah saya tuh penasaran sama sama efek studionya akan seperti apa gitu ya. Memang tampilan dari si Akagami ini teh memang berbeda gitu ya ketika berhadapan sama si Green Bull juga kemarin
gambarin ketika menyerang dari luar Wano menggunakan Hosoku-haki, efek yang ditampilkan dan grafiknya juga oke lah, mantap gitu ya. Apakah akan semantap itu atau lebih baik atau gimana gitu ya, saya tuh jadi penasaran, makanya sama saya tuh dibahas lagi meskipun ini udah ketinggalan, udah jauh gitu ya. Kalau misalkan di chapter sekarang kan lagi siaran langsung bahwa si Vegapunk ini akan memberitahu dunia soal kebenaran, ngelawan si Saturn dan Gorosei yang lainnya, tetapi menarik juga kalau misalkan dibahas. Dan beberapa spoiler juga belum saya teh bahas. Aji, waktu aing teh asli hampura bukan gak mau bikin video boga waktu saya teh kerjanya 3 shift jadi susah ada si malamnya juga, jadi pakai molir mau bikin skrip juga, kadang bangun tidur mau bikin skrip tunduh gitu, riet istirahat teh, belum aktivitas yang lainnya. Ya udahlah, itu mah karena sedikit membahas gitu ya apa yang akan terjadi di animenya gitu, dan membuat saya juga penasaran karena pasti cukup rame juga ya kalau misalkan kemunculan si Akagami ini selalu di apresiasinya teh para penonton teh cukup banyak gitu ya. Cukup banyak penonton yang akan ditampilkan oleh si Akagami, cukup banyak yang nonton gitu ketika si Akagami ini muncul gitu. Si Akagami teh eksklusif gitu ya. Nah di sini juga saya teh ingin membahas soal si Bonei ya berubah jadi Nika. Memang nggak salah gitu ya, si Bonchan juga mungkin bisa juga jadi Nika kalau megang wajahnya atau nampar si Luffy dalam mode Nika. Tetapi tidak dengan kekuatannya. Nah ini sini tuh yang jadi masalah menurut saya mah si Nika ini tuh jadi nggak eksklusif gitu ya. Jadi Nika ini tuh kan ditunggu-tunggu gitu ya. Sekarang si Bonei dengan santai, dengan mudahnya atau dengan gampangnya bisa jadi Nika meskipun tidak dengan kekuatannya gitu. Jadi nggak eksklusif lah menurut saya. Saya teh kurang setuju ya. Tapi balik lagi ke Oda Sensei teh pernah berbicara bahwa di saga terakhir ini dia akan bermain-main meskipun banyak orang yang tidak menyukai One Piece, tetapi itu menjadi hiburan buat Oda Sensei sendiri gitu. Karena ini mah adalah series Oda Sensei, jadi kita mah harus nerima apa yang Oda tampilkan atau Oda buat gitu ya. Tidak bisa seperti ini seperti itu karena memang sudah pembuatnya seperti itu gitu ya. Jadi terima aja meskipun agak sedikit kurang setuju ya, dan kadang-kadang Oda juga suka pusing sendiri dan ada yang lupa lah, wajar gitu ya, karena manusia banyak sekali yang Oda garap gitu ya untuk menceritakan beberapa karakter dan saga-saga atau tempat-tempat yang lainnya gitu ya, disambungkan oleh benang-benang merah kan itu nggak gampang ya. Kalau ngekritik mah pasti gampang, tapi kalau buat mah pasti susah. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, hayang ngopi jeung hayang udud seperti biasa ya. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya cangcut cinta asmara, goodbye, dadah.